Di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kendaraan, tersembunyi sosok yang jarang disadari orang. Ia adalah manusia pohon, makhluk misterius yang tak memiliki nama, tak pula punya tempat tinggal tetap. Tubuhnya tersusun dari batang kayu kokoh. Kulitnya berupa kulit batang yang beralur kasar dan coklat tua. Di bahu dan kepalanya, tumbuh dahan kecil berdaun hijau yang selalu berubah mengikuti irama alam, meski dikelilingi beton dan aspal panas. Ia berjalan pelan, langkahnya berat, namun mantap menyusuri setiap jalan raya dan gang sempit kota ini. Tak ada yang tahu dari mana ia berasal atau sejak kapan ia ada di sini. Bagi sebagian orang, ia hanya tampak seperti tumpukan ranting dan daun yang tertiup angin bergerak sendiri. Namun bagi mata yang jeli, ia adalah penjaga sunyi yang selalu ada, berkelana tanpa henti dari ujung ke ujung kota yang terus berubah ini. Setiap pagi buta, saat kabut masih menyelimuti atap-atap rumah, ia sudah bergerak keluar dari tempat persembunyiannya di celah bangunan tua. Ia melintasi persimpangan ramai, melewati pasar yang mulai sibuk, dan berhenti di sudut-sudut jalan yang sepi. Dimanapun ia melangkah, ada kesegaran samar yang tertinggal, seolah udara di belakangnya menjadi lebih bersih dan sejuk sesaat. Ia tak pernah berbicara, tak pernah mengeluarkan suara. Di sudut jalan nomor 7, ia sering berdiri diam cukup lama. Matanya yang berupa simpul kayu tua menatap lurus ke arah pohon-pohon kecil yang ditanam warga di pinggir trotoar. Ia seolah sedang berbicara dengan mereka dalam bahasa akar dan daun yang hanya dimengerti sesama makhluk hijau. Jari-jarinya yang berupa ranting lentik menyentuh lembut batang pohon muda itu, seolah memberi kekuatan agar tetap bertahan hidup di tengah panasnya aspal dan polusi asap kendaraan yang pekat. Anak-anak yang bermain di taman kadang melihatnya dari jauh dan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya. Mereka mengira ia adalah patung aneh yang bisa bergerak, atau mungkin boneka raksasa yang tertinggal. Namun saat ada yang ingin mendekat, ia akan berjalan perlahan menjauh, menghilang di balik bayangan gedung, atau di antara rimbunnya tanaman pagar. Ia lebih suka diam dan mengamati, menjadi saksi bisu segala peristiwa yang terjadi di jalanan kota yang luas ini. Terkadang, ia berhenti di pinggir jalan yang berdebu dan gersang. Ia berdiri tegak berjam-jam lamanya, membiarkan akar-akar kecil di kakinya merambat keluar sedikit, mencari sisa-sisa tanah di celah beton. Ia menyerap racun dan debu halus yang menumpuk di udara, menyaringnya di dalam tubuh kayunya, lalu melepaskannya kembali sebagai oksigen murni yang menyejukkan. Ia bekerja tanpa lelah, melakukan tugas alamnya di tengah lingkungan yang keras dan tak bersahabat ini. Suatu sore yang sangat panas, kota terasa seperti panci raksasa yang membakar siapa saja yang berani berjalan di luar ruangan. Tanaman-tanaman di pinggir jalan tampak layu dan kering karena kekurangan air. Manusia pohon itu berjalan mendekat, tubuhnya tampak lebih hijau dan segar dari biasanya. Ia berdiri di samping pohon besar yang daunnya mulai menguning. Uap air tipis keluar dari pori-pori kulit kayunya, membasahi udara kering di sekitar. Pengendara yang melintas seringkali tak sengaja menabrak dahan kecil yang menjulur dari tubuhnya saat ia berjalan di pinggir jalan. Namun ia tidak pernah marah atau kesakitan. Ia hanya bergoyang pelan, membiarkan daun-daunnya rontok sedikit, lalu melanjutkan langkahnya kembali. Baginya, rontoknya daun atau patahnya ranting hanyalah bagian dari perjalanan panjangnya. Sama seperti pohon yang menggugurkan daun tua untuk menumbuhkan tunas baru yang lebih segar dan kuat. Ia sering terlihat berputar kembali ke sudut jalan yang sama, seolah ada sesuatu yang harus ia jaga di sana. Di sudut jalan nomor 12, terdapat sebuah pohon tua yang sudah berdiri puluhan tahun, saksi sejarah kota itu. Manusia pohon itu akan duduk bersandar di pangkal pohon itu. Dua makhluk tua itu seolah berbagi cerita tentang masa lalu, tentang perubahan besar yang telah terjadi, dan tentang bagaimana alam terus berjuang bertahan di antara beton yang semakin tinggi menjulang. Warga yang sudah lama tinggal di kota itu mulai hafal dengan sosoknya, meski tak ada yang benar-benar mengenalnya. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama panggilan sederhana: si pejalan kayu, makhluk hutan, atau penjaga hijau. Namun nama aslinya tak pernah diketahui, dan ia pun seolah tak membutuhkannya. Bagi warga, cukup mengetahui bahwa ada makhluk baik yang berkelana menjaga keseimbangan udara
dan keteduhan di kota yang semakin padat ini. Musim berganti musim, tahun berganti tahun, wajah kota ini berubah drastis. Gedung-gedung tua diganti dengan bangunan modern yang menjulang tinggi. Jalan-jalan diperlebar dan diperhalus. Namun di tengah segala perubahan itu, sosok manusia pohon tanpa nama itu tetap ada. Ia masih berjalan pelan, menyusuri sudut-sudut jalan yang tersisa, masih membawa beban alam di punggungnya, dan masih menjaga sisa-sisa kehidupan hijau yang berjuang bertahan hidup. Kadang, saat seseorang merasa lelah, stres, atau sesak napas di tengah hiruk-pikuk kota, jika mereka menoleh ke samping jalan atau ke ujung gang, mereka mungkin akan melihatnya sesaat. Sebuah bayangan cokelat kehijauan yang berjalan menjauh, meninggalkan jejak ketenangan dan udara segar. Ia adalah pengingat diam bahwa alam tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah wujud dan terus berjalan bersama kita, melintasi waktu dan aspal, selamanya tanpa nama dan tanpa pamrih. Begitulah kisah manusia pohon yang abadi. Ia bukan pahlawan yang gemerlap, bukan pula tokoh yang dipuji di mana-mana. Ia hanyalah jiwa hutan yang tersesat, atau mungkin jiwa penjaga yang terpilih, berkelana tanpa henti di lautan beton. Di setiap sudut jalan yang ia lewati, di setiap tanah yang ia sentuh, ia menanamkan harapan bahwa selamanya akan ada kehidupan, selama masih ada yang mau berjalan, bertahan, dan menjaga seperti yang ia lakukan setiap hari.